barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi sadati at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadati al-ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah izinkan kembali kita bertemu untuk sama-sama menambah dan menimba ilmu. Mudah-mudahan semakin bertambah ilmu kita, bertambah pula amal kita, sehingga dengan demikian kita berharap catatan pahala kita semakin banyak dan segala kesalahan dan dosa mendapatkan ampunan dari Allah. Karena duduk di majelis ini kita insya Allah dijanjikan ampunan Allah, karena makhluk-makhluk semuanya memohonkan ampunan untuk kita. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan juga menjadi manusia yang pertama ada dalam hati kita, yang kita cintai lebih daripada mencintai diri kita masing-masing. Karena beliau juga lebih mencintai kita daripada kita mencintai diri kita. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih dekat kepada orang-orang beriman dari diri-diri mereka sendiri. Mudah-mudahan cinta itu melahirkan kekuatan untuk senantiasa mengikutinya, kokoh dan istiqamah di atas jalannya. Semoga salawat dan salam disampaikan pula kepada anak istri, cucu, cicit, dan zuriat keturunannya, dan para sahabat serta keturunan mereka, serta tabi'in dan siapapun yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk pula yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, melanjutkan kaji kita bersama Imam Muslim rahimahullah melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Masya Allah, masih dalam kitab As-Salah. Masuk pada bab a'dha'is sujud, bab anggota-anggota sujud. Wan nahyi an kaffis sya'ri, dan larangan mengikat atau menggulung rambut, wathawbi, dan pakaian, wa aqsir ra'si bis salah, dan menyanggur rambut kepala di waktu dalam salat. Apa ya, sanggui ya, mengikat rambut sehingga dimasukkan ke dalam sorban, itu dilarang dalam salat.
Jadi ada 3 masalah tentang sujud, anggota sujud. Yang kedua, larangan melipat atau menggulung pakaian atau rambut dalam sholat. Yang ketiga, larangan menyanggul rambut dalam sholat. Ya, awak tidak ada pesanggu sebenarnya. Alhamdulillah. Yang mana tentu ada yang panjang rambutnya, maka oleh sebab itu di dalam sholat harus dilepaskan tergerai. Taib, dalam bab ini Imam Muslim menyebutkan 7 riwayat hadis. Qala wa haddatsana Yahya ibn Yahya. Ini bab ini munasabah dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya ketika seorang sahabat Rabi' bin Ka'ab As-Sulami minta berteman dengan Nabi di surga. Maka Nabi SAW katakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolong supaya doa saya itu dikabulkan, engkau memperbanyak sujud. Nah, sujud seperti apa? Anggota-anggota sujud seperti apa? Maka munasabah bab ini setelah bab perintah banyak sujud. Qala rahimahullah wa haddatsana Yahya ibn Yahya. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Nah, wa Abu Rabi' Az-Zahrani, dan Abu Rabi' Az-Zahrani. Abu Rabi' Az-Zahrani dikenal dengan kunyahnya Abu Rabi' dan nisbatnya Az-Zahrani. Sedangkan nama beliau adalah Sulaiman ibn Daud. Sulaiman ibn Daud Abu Rabi' Az-Zahrani. Qala Yahya berkata, berarti redaksi penyampaiannya menggunakan kalimat akhbarana, telah menceritakan kepada kami. Wa qala Abu Rabi', sedangkan Abu Rabi' menggunakan kalimat haddatsana. Artinya kalau bahasa kita sama-sama menceritakan. Tetapi dalam istilah hadis, kalimat haddatsana lebih kuat daripada kalimat akhbarana. Karena haddatsana pasti itu didengar langsung dari syekhnya. Sedangkan kalimat akhbarana ada kemungkinan, ada tidak. Bisa dengan kalimat ijazah atau langsung didengar dari lafaz syekh, atau atau dibacakan kepada syekh, dia mendengarkannya. Sedangkan hadatsana dah langsung dari lafaz syekh. Maka para ulama hadis mengatakan mendengar dari lafaz syekh itu lebih kuat. Alhamdulillah, ulama hadis sudah lama menemukan teori ini dan baru dipatenkan di awal-awal 2000. Tapi yang patennya bukan ahli hadis, ahli hadas, yaitu orang Amerika. Ya. Karena mereka yang suka mematen-maten itu kan, membuat hak paten, aturan-aturan paten kan juga mereka yang buat. ISO 2000 sekian, 2001, 2005 dan sebagainya. Awak tu kan penikut itu ini. Awak boswo inyo nama nan mambio. Kan ya? Awak nompunya inyo nama ngawo. Sahih? Apa dia itu? Awak pemuah. Awak apa? Awak nan punya ome, uang nan kayo. Awak nan punya minyak, awak nan tahu beli minyak. Itulah jadi awak. Pandai mencomel. Jadi awak adalah pandai mencomel. Tapi kalau untuk mengelola alun condol. Kan ya bang, awak punya ome, uang kayo. Awak punya minyak, awak nan tahu beli minyak. Minyak goreng dah atau nak minyak tanah. Kan ya? Uang dan di situ ndak antri je awak nak beli minyak dah. Awak nak punya minyak, awak nan antri. Di mana salah agak bang? Mana salah agak? Awak alun mau beriman secara total pada Allah dan
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dijalan Nabi itu dalam hadis seperti dalam kitabul Fitan babul uqubat dalam Sunan Ibnu Majah, alun wa sempurna beriman alun dapat barakah. Ala kulli hal. Jadi mereka perhatikan, dibuat penelitian oleh orang di Amerika bahwa ilmu yang didengar dari guru, ya, dari guru lebih kuat dan lebih tahan lama dibanding dari ilmu yang dibaca dan dicari sendiri. Jalannya, sudah itu dibuat ada teori-teori makalah kuliah. Nak lewat tambah, nak lewat tambah jadi tambah enggak? Hah? Iya. Sudah sabun deh wasong ilmu yang didengar dari guru, dosen yang harus lebih aktif. Lalu dibuat teori siswa yang lebih aktif. Ya. Bapak jauh. Siswa yang lebih aktif dari guru atau guru yang lebih aktif dari siswa. Oleh sebab itu, makanya dipersibuklah guru dan dosen dengan membuat laporan-laporan lebih tepat. Kita duduk lah tutu, lah sakit-sakit pinggang, suaya duduk melamu depan komputer dulu. Ya, makanya dapasan kok ada tonton gesuk tangkinang jadi menteri pendidikan ya. Api so don ceni turu mah, tak bagus nama, udah. Tak ada kemajuan pendidikan nah. Tapi kalau dia esok jadi presiden, insya Allah. Nah, cuman tu masih banyak anak jadi, jadi tak kan jenderal. Dia syaratnya tak ada nombor maju lah. Ya bang, mana tentu kok ada tonton yang jadi menteri. Berharap dan tu, rencana-rencana itu jangan dibuat jualnya. Cukuplah contoh nolak aja. Lalu guru pulang maju. Kok nombor laki ngurus laki, kok anak ngurus anak rumah. Kini ndak jen kan ngurus laki juga anak le, nengok laki juga anak ndak sampai. Kan mana punya bini guru sama tantu kan iya. Nyana punya laki dosen kan itu juga. Ndak sampai galak ke bini lah. Nya kerja tadi lon Sudan. Mereka lawik-lawik dah sibuk mah ngetik apa. Untung Mbak nyaman tak pakai mesin ketik contoh dahulu lah. Kalau dahulu hobi orang ngetik malam-malam ya, gini tak lentok-ontok je nya. Itu untung. Kalau dahulu terganggu orang ngetik terkadang lah mesin ketik dahulu bang. Tak ni kan. Mak ada jual lo acu tu lain kan. Kalau gini tak, alhamdulillah lentok-ontok je. Tapi kaum muslimin dan muslimat ini gara-gara Imam Muslim ni beri belajar begitu, dia membedakan kalimat akhbarana dan haddatsana. Jadi ilmu yang didengar dari lafaz guru lebih tahan, lebih cepat dipahami dan lebih bermanfaat dibanding dengan ilmu yang kita baca sendiri dan kita olah sendiri. Oleh sebab itu, siapapun yang jadi guru, saya harapkan juga jangan terlalu mengaktifkan mahasiswa lebih daripada aktifnya dosen. Harus dosen, karena dosen itu sudah matang. Tapi dan dulu dibekal aja, dulu nyusat tak apa je suruh. Jadi godang dek makalah. Sebab dengan makalah tu ya, kodok sekali masuk absen 3 atau 4. Nyompek makalah sekali masuk, detong ompek tetap muka. Karena dan paham dulu tak cuma apa muka sih tetap muka dulu. Tapi asal-asal nyompetnya absen penuh, ya isi absen 5 monya, awak sekali masuknya. Kan ada, mana dosen galak-galak asuhnya 4. Jadi kaum muslimin dan muslimat dia apa tadi dia dosen lah sibuk mengisi aplikasi ko. Allah musta'an. Ala kulli hal. Mungkin tidak sependapat orang tidak apa juga. Masalah khilafiyah aja dulunya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala haddatsana Abu Rabi' mengatakan haddatsana. Kalau Yahya bin Yahya mengatakan akhbarana. Haddatsana Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami hadis ini Hammad ibn Zaid ibn Dirham Al-Basri. Naam. An Amr ibn Dinar, dari Amr ibn Dinar Al-Makki, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran
sebagian besar sanad hadis. An Tawus, dari Tawus ibn Kaisan al-Yamani, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, habrul ummah wa turjumanul Quran, qala amaran aw umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yasjuda ala sab'ah. Nabi diperintahkan. Jadi Nabi tidak mengarang sendiri. Yaitu Nabi itu disuruh Allah wastaqim kama umirta. Ya, wattabi' ma yuha ilaika. Jadi Nabi saja tidak boleh mengada-ngada dalam agama ini. Itu mana Allah datang beliau madu-ado dalam agama. Itu tak ada wado nomor. Madu-ado dalam agama nomornya tak ada. Apa yang tak ada wadonya? Demandai. Mana nak cek demandai pada tangkau? Samunya. Oleh sebab itu, di mana datang elok membuat mengada-ngada dalam agama. Nabi saja diperintah. Sahabat minta, ya Rasulullah, kenapa kita tidak berjihad? Belum diizinkan. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak melawan? Belum diizinkan. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak hijrah? Belum diizinkan. Jelas? Jadi Nabi sendiri umirah, diperintahkan dan disuruh istiqamah seperti yang diperintahkan dan disuruh mengikut seperti yang diwahyukan. Jole itu sajole itu bisa kabur tuh. Sajole itu bisa kabur. Apa sebab? Karena diikuti yang diikuti bukan apa? Wahyu tapi abu. Abunya atau abunya? Kan ada abu dalam abu awak, keinginan. Yang dikira adalah keinginan. Nah, kaum muslimin yang bersimak dirahmati Allah SWT. Umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yasjuda ala sab'ah. Nabi disuruh untuk sujud di atas 7. Ini mudhafun ilainya dihazaf atau dihilangkan karena maklum yakni ala sab'ati a'dha. Idza ulima al-mudhafu ilaih jaza hazfuha. Boleh dihazaf. Nah, ala sab'ah wa nuhiya ay yakuffa sya'rahu wa thiyabahu. Dan dilarang pula beliau melipat rambutnya atau menggulung rambutnya, wa thiyabahu, dan pakaiannya. Hadza haditsu Yahya. Ini hadisnya Yahya. Jadi hadis Yahya mukhtasar. Artinya global, singkat saja. Tidak dijelaskan anggota sujud itu. Hanya menyebutkan 7 anggota. Wa qala Abu Rabi', sedangkan Abu Rabi' dia menyebutkan detailnya. Kadang-kadang sebagian ulama hadis meriwayatkan secara mujmal. Ulama yang lain atau muhaddis yang lain meriwayatkan secara tafsir. Disitulah pentingnya apa yang dilakukan oleh Imam Muslim, mengumpulkan semua riwayat yang berkenaan dalam satu tempat. Bukan semua riwayat, tapi yang melengkapi syarat beliau, yang melengkapi syarat sahihnya Muslim. Taib. Qala Abu Rabi' ala sab'ati a'dhum, di atas 7 tulang. Apa tulang sebut ini? Ini kan sodo batulang tuh. Tangan batulang, lutut apolai, kan dia batulang sodo. Nah, jadi disebut 7 tulang. Tidak masalah, karena anggota sujud itu semuanya ada tulang. Kening ada tulangnya bang. Ilai, alhamdulillah. Itu paling koi gak Makanya pengoi wak deh. Kalau bukan memang pengoi tiap. Apa sebab? Nya tulang palu paling termasuk paling koi. Kan ya? Jadi makanya jangan koi ke apa? Kaum muslimin dan muslimat. Wa nuhi ayyakuffa sya'rahu wa thiyabahu.
dan dilarang menggulung rambutnya dan pakaiannya. Al-kaffaini, kemudian ditafsirkannya 7 tulang itu adalah al-kaffaini, dua telapak tangan. Ada tulang. Lah ya. Kau nak jalan tu, so dia ditarik dulu kan. Nah, tapi ada tulangnya. Alhamdulillah. Kalau masih bisa digerak-gerakkan masih bagus. Yang kedua, itu 2. Al-kaffaini, 2 telapak tangan. Ini 7 tadi tu ya. 2. Taib. Kemudian warrukbataini, dan 2 lutut. Berarti tangan 2, lutut 2. Ada berapa? 4. Taib. Wal qadamaini, dan 2 kaki. Nah, al-qadam itu adalah kaki sampai pergelangan, itu disebut dengan qadam. Sedangkan dari bawah sampai ke paha itu namanya rijlun. Rijlun. Makanya ketika Allah ketika Allah menyuruh membasuh kaki dalam wudu, diberi batas deh. Kalau tidak mereka sampai kaku bos wudu. Kan ya? Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kaki kalian dibasuh sampai mata kaki. Jelas? Sebab kalau tidak, kalau seandainya antum wuduk sendiri di toilet, di kamar mandi misalnya, itu urusan lain. Sampai Anda bertanya, boleh tidak wuduk dalam keadaan tidak berpakaian? Boleh tidak? Masya Allah boleh, alhamdulillah. Karena tidak ada syarat wuduk mesti menutup aurat. Cuman dari sisi adab baguslah Anda. Pada sebab itu maka sebaiknya berwuduk dalam keadaan menutup aurat kita. Dan wajib lagi kalau seandainya kita berada di tempat umum, misalnya di toilet ini kan rame-rame orang. Jadi kalau singsingkan jangan sampai setengah paha, tapi cukup setengah betis, atau paling tinggi setengah lutut, atau sampai lutut. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian wal qadamain. Jadi kalau sudah kalau sudah disebut qadam, berarti kaki bagian bawah. Jadi tidak perlu lagi nanti Bapak coros kalau ditungken tangan mereka buat tidak matalan atau sujud. Makanya diberi batas. Batu al-qadamain bukan rijlan. Ketika wudhu disebut rijlan wa arjulakum, supaya tidak disangka harus dibasuh kaki itu sampai ke atas, maka dibatasi sampai mata kaki. Gimana ya? Lama masyarut gimana ya? Masya Allah. Jadi kadang-kadang makan aja berbeza-beza. Makan unta kalau nomo, makan kambing kalau mau, makan sapi kalau nomo, makan awak kalau nomo. Jadi tidak sama basuh dah. Jadi kalau setasawwi makan unta makan tuh kono ke manusia, tidak kono dapat, kena cuma ini nomor. Ya sih. Nah, atau misalnya kalau baca akam sawiranya syahiqa fulan, agaknya ya syahiqa itu kan sama bunyi keledai. Itu paham orang cuma yang dari nya zawi syahiqa. Nah, sebab kalau manusia disebut saha fulan, ada mendekati sama je ayam segan, ayam saha juga kan, ayam sahadik. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wal jabha, sudah berapa tadi? 2 kaki, yaitu maksudnya jari jemari kaki, ujung-ujung jemari kaki. Taib. Wal jabha, dan kening. Ini mahalul ittifaq. Ini disepakati semuanya bahwa ini adalah rukun sujud. Rukun sujud. Artinya tidak boleh dalam sujud
salah satu dari anggota ini tidak menyentuh lantai. Tapi maknanya bukan maksudnya menyentuh lantai, tidak boleh beralas. Nanti ada masalah dari sisi apakah apakah boleh tertutup atau tidak anggota sujud ini. Anggota sujud ini. Tentu saja kalau masalah kaki, lutut, ini sepakat mesti ditutup. Karena syarat sah salat adalah menutup aurat, dan lutut bagian dari aurat. Nah, sedangkan kaki boleh ditutup atau tidak? Kaki boleh ditutup karena tidak ada perintah membuka kaki dalam salat, baik laki-laki maupun perempuan. Cuman masalahnya kening. Boleh nggak tertutup begini misalnya? Atau harus terbuka begini? Atau boleh sebagian begini? Sebagian terbuka, sebagian tertutup. Gimana? Ini masalah disebutkan dalam buku-buku fikih, khusus mazhab Syafi'i. Menutup kening itu menyebabkan tidak sahnya sujud. Menghadap menurut sebagian. Dalilnya apa? Mungkin mereka kembali kepada masalah membuka wajah itu wajib. Tapi kita katakan, apakah dengan menutup kening menutup wajah? Ya tidak. Kemudian ada tafsir lain lagi dalam mazhab, misalnya boleh hendak kita sujud di ujung yang di atas kepala? Sorban. Kalau sorban yang digulung tentu tidak mungkin kita sujud di atas sorban. Sahih? Sahih? Tapi kalau sorbannya orang Arab Saudi hari ini atau orang-orang seperti Kuwait yang dilepas seperti ini, namanya shimal atau gutrah, itu sebenarnya hakikatnya juga sorban karena diletakkan di kepala. Kami waktu belajar dulu di hadis waktu itu di Madinah, saya ingat dengan guru kami Syekh Mansur As-Simari, itu debat panas gitu, masalah ini sorban apa tidak. Gitu. Beliau mengatakan nak digulung tak digulung dia namanya tetap sorban. Bukankah sorban yang antum gulung kan ini juga nabrangnya sah? Karena yang dimaksud dengan al-imamah, kalimatnya dari imamah. Apa mana imamah? Dari amma ya ummu. Apa mana amma ya ummu? Meliputi. Apa mana meliputi? Menutup. Sah? Sah? Kena semua. Nak digulung, kono palo sodo ndak? Kono. Ditang di hati condo sopalo, kono palo sodo ndak? Kono, berarti sama hukumnya imamah. Tapi kawan dan orang Libya tidak mau ngakur. Ya, sebab Libya kan pakai gulung. Ambo tentu nyadar tidak pakai gulung nindoh. Iya kan, ambo tidak pakai sorban dah kan? Antu tidak pada baju ni. Nyinyo nak pakai sorban, awak tidak pakai sorban. Nah, tapi yang penting pakai penutup kepala. Ya, kaum muslimin. Nah, boleh tidak ditutup? Sebagian mewajibkan menutup. Konsekuensinya, bagi yang mengatakan itu adalah bagian dari rukun menutup, mengatakan tidak sah sujud kalau tertutup kening. Bagi yang mengatakan tidak sah, apakah menutup sebagian juga tidak sah? Kata Imam Nawawi tidak. Kalau terbuka sebagian itu sudah cukup. Cuman sayang, wallahu alam tidak ada dalil sharih dalam masalah ini. Hanya ijtihad. Dan Imam Syafi'i sendiri juga punya dua pendapat dalam masalah itu. Ada yang di satu pendapat yang mengatakan wajib, jadi satu pendapat lain mengatakan tidak wajib. Ala kulli hal, tentu ala kulli hal saya juga tidak mengetahui dalil spesifik tentang wajibnya membuka kening itu ketika sujud. Tetapi menghilangkan khuruj dari khilaf ini, maka silahkan dibuka keningnya
ya sebagian atau seluruhnya. Kalau dengar datuk tu buka sodornya, kemudian setengah itu Nah, dan alhamdulillah, dan kalau alasannya mesti terbuka, ya nanti yang pakai sepatu juga wajib dibuka, padahal tidak ada kewajiban membuka. Kan musafir tak? Yang tidak musafir pun tidak wajib membuka sepatu tadi. Kan ada boleh mengusap di atas sepatu. Bagi musafir 3 hari 3 malam. Bagi yang bermukim sehari semalam. Kalau alasannya mesti menyentuh lantai, maka tidak harus juga berlaku pada kaki, karena dia sama-sama anggota sujud. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Saya melihat bahwasanya itu hanya dari bab afdhaliyah. Wallahu taala alam. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan lagi dari jalan yang lain. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar. Telah menceritakan hadis ini kepada kami Muhammad ibn Bashar al-mulaqab bil Bundar al-Basri. Al-Bundar maknanya adalah hafalan yang sangat kuat. Nah, kalau Bundar tak gundar lah, Bundar boleh ya. Nah, kuat je kalau lain boleh tampil terpelih awal kan. Nah, qala hadatsana Muhammad wa huwa ibn Ja'far, dalam menceritakan kepada kami Muhammad yaitu Ibn Ja'far al-Basri, juga dikenal dengan Gundar. Ini bahasa Persia yang artinya hafalannya kuat seperti kilat. Allah selesainya lapal memang. Ya, Allah selesainya lah lapal. Awak lapui dia mengulang dah. Memang luar biasa. Allah berikan mereka alatnya tak canggih. Kan alat canggih, memori kan. Ya, tapi mereka Masya Allah. Awak tengok, kalau begini anak-anak awak bersuanya buka buku, pakailah HP ujian. Tak jumpa suruh dia dah. Nya tak ilmu di cek kodok dia dah, tapi itu masalahnya. Nah, tak jumpa suruh. Jadi beda dengan mereka, itu ilmunya langsung diserap, langsung dihafalkan. Sehingga ketika mereka memerlukan langsung dapat. Ibaratnya kalau nak buat masakan, lah lengkap sodo cik tinggi ambil je lah. Apa perlu baking soda lah nak sukatan lah nak apa perlu garam lah nak apa perlu coklat lah nak misis lah do apa lah krim lah do creamer lah do kopi ada coklat nak lah dua pun ada. Jadi ketika mereka menghafal semuanya, tentu akan lebih cepat daripada mereka yang harus mencari dulu. Kadang-kadang nandak nawo kok, tapi so dia odong jule. Akhirnya timbullah ijtihad padahal dalil nawo, cuma ndak tentu. Ketika ditunjukkannya dalilnya, terlangsungnya berpendapat macam itu. Ndak bisa dia ganju kena jura. Ninya masuk dia kecen banget yang dennya, kecen banget guru den, kecen banget imam den. Ya, ndak pernah nyebut banget ada. Justru nang kada buat sesuatu kan orang dia. Kan ya. Cuman dalil mengatakan begini. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau diberikan dalil langsung ambu antak cabui keputusannya dia. Kalau Umar kini lain. Ya, dia bogak aja tengok dia. Bogak aja tengok lah jole baca acun, tetap jadi bela doang ni. Kan ya? Kan aja bela lope lah dulunya. Sebelumnya yang aku jadi nabi lope lah dulunya. Masa orang baca acun di lope? Ya, orang musa agama di lope. Apa sebab? Mungkin karena sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Itu aja. Kalau nak sasennya mereka sasen lah den-dennya. Makanya senanglah orang-orang yang tidak mau mengambil jalan yang tidak mau mengambil jalan
sesat, sehingga tidak ragu menyatakan orang itu sesat itu sesat. Nah, apa jasa? Sudah? Baik, kaum muslimin dan muslimat, telah ambil ulang tidak? Baik, qala hadatsana Syu'bah, dan Muhammad ibn Ja'far Gundar ini diteliti oleh para ulama, riwayat beliau dari Syu'bah paling kuat. Artinya bila terjadi berbeda riwayat Muhammad bin Ja'far Gundar dari Syu'bah, maka orang akan mendahulukan riwayat Muhammad ibn Ja'far ini. Hadatsana Syu'bah, yani Syu'bah bin al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, disebut oleh para ulama awwalu man fattasha al-hadits bil Basrah. Ulama pertama yang memeriksa hadis di Basrah. Dulu orang tidak periksa hadis, asal hadatsana ya. Tapi pas datang Syu'bah tak bisa. Syu'bah kalau dia itu memang teliti satu persatu hadis, sampai dia pernah untuk meneliti sebuah hadis pergi ke Kufah. Dongolo shela pelo ke Baghdad, ikut lo ke Baghdad. Dongolo la pe hajinya ke Makkah, ikut ke Makkah. Lah sampai le bunyi ke Madinah, ikut ke Madinah. Sudah itu balik ke Basra dia shela, ikut ke Basra. Ujung-ujung hadis sudah temur. Tidak temur. Dia tolak lewat itu. Hah? Ya payah jalan awu apa punya. Lawa Google-nya kan? Nah, tak boleh tak. Dia langsung mencari orangnya. Nah, ternyata orang yang dicari itu tak patut diterima riwayatnya. Apa kau jawab itu memain-main untung. Contoh-contohkan ibai makan tapi dona awu. Mawang orang untung je tak boleh, mampu HP untung tak boleh, apalagi mawang orang. Mawang untung binatang tak temu riwayat apa lagi mawang uang. Kalau ada orang tukang mawang uang ya tak dapati janji dia dah. Apa nomor? Duto kan? Temu riwayat? Nah. Jadi alasan kaum muslimin begitu Syu'bah menerapkannya. Makanya semua guru beliau thiqah. Semua guru beliau adalah thiqah. Nah, di sini an Amr ibn Dinar, dari Amr ibn Dinar al-Makki tadi, yaitu salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis. Ratusan ribu tabi'in, tapi yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis itu 6 orang. Masih ingat tu ya? Zuhri di Madinah, Amr bin Dinar di Makkah, Yahya ibn Ma'ali, lalu pura tu jodoh Yahya ibn Abi Kathir al-Yamami di Basrah, terus Qatadah ibn Di'am as-Sadusi di Basrah, kemudian Abu Ishaq as-Sabi'i di Kufah, dan Sulaiman bin Mahran al-A'mash di Kufah. Tak kopar atau kopar dan kuan sing di Kufah. Masuk kau tu saya, subhanallah. Tak tasur ya. Memang lewo belajar bang. Alhamdulillah, jazakallah khair. Tak, insyaallah. Nyelang komen. Baik, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح لا حول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة اللهم رب Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari An-Tawus, dari Tawus Ibnu Kaisan Al-Yamani, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum wala akuffa thawban wala sya'ran. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, ini 7 anggota sujud tadi yang sudah disebutkan, wala akuffa thawban wala sya'ran, dan tidak menggulung pakaian dan rambut. Ini juga perhatian bagi sebagian kaum muslimin yang masih memakai pakaian yang isbal, ya bang ya, yang isbal, yang masih tetap mengatakan isbal itu tidak haram kalau tidak sombong. Kalau tidak sombong, walaupun istidlalnya lemah, tapi kan banyak ulama yang mengatakan itu. Kita katakan nanti kalau waktu sholat tolong dibuka celananya. Apa sebab? Sebab kalau masalah isbal dalam sholat, setahu saya tidak ada khilafnya. Sebab Nabi katakan la yanzurullahu ila salati musbil, Allah tidak memperhatikan sholat orang yang isbal. Maka karena hadis ini, sebagian saudara kita kaum muslimin menggulung celananya, jadi lari dari isbal, akhirnya melaksanakan larangan lain. Ai daripada buat ya payah awak juga, apalagi kalau ada paujan ke awak kan, pada nyensen kain ke tujan, elok tanpa desain lancar jalannya. Karena boleh kodok musawi penghematan banyak.
ya, tidak isbal tu banyak penghematannya. Dan buka kau kat mahasiswa baca betong bapa uang nado di Riau laki-laki le 2 juta jen 2 juta payah metong 1 juta aja lah ya sana metong ya 1 juta orang jantan. Kalau masing-masing orang jantan ada ndak pasal lau lainnya ya lau sondong. Antara yang isbal dengan tak isbal bapa bezo pok sentiro le 5 anggap 5 senti bezo 5 kali 1 juta pok sentiro 5 juta senti berapa meter tu 5 juta bagi 1 5 juta bagi 1 50,000 meter 50,000 meter banyak kain tu bang bisa sudahkan ke anak yatim jadi nak panti nak payah kain bulan Ramadan ni iaitu penghematan penghematan dari kaum laki-laki ketika membuat celana hemat masing-masing 5 senti itu kalau selau saci seorang kalau sampai selaunya 5 seorang berapa penghematan kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mencuci mana senang mencuci celana yang menyapu lantai. Kan nyapu lantai tu. Kan tentu enggok sodo enggok situ. Kok minyak lantai tu enggok minyak. Kan ya? Kok baci ayam? Enggok baci ayam. Manalah mau nyosa dan menyapu lantai dengan yang setengah tiang tadi. Nyapu lantai lebih payah nyosa. Berarti otomatis energi menyosa lebih kodok bini mabu dek podok. Kan iya? Abang celana lah bergulung-gulung loda terpaksa burus terpaksa balik burus sabun balabio juga. Hanyalah ada mesin cuci kini Ustaz. Iya, mesin cuci kalau yang tak isbal mungkin sekali putou selesai. Tapi yang isbal 2 kali putou. Berapa kWh lah listrik? Berapa listrik sekWh? 2000 PAT. Kali nyosa sebulan tu. Tahu 10 lah 24,000 ya. Nah, sudah itu sabun lah. Mana reka? Mana payah? Nak tergulung-gulung dek pijak-pijak tadi atau yang tak tergulung-gulung? Payah tergulung-gulung lah. Lama je mereka sekian lah. Ya bang? Jadi oleh sebab itu banyak ugi orang isbal tadi. Sudahlah Allah Ta'ala tak mandang ke inyo ketika solat. Atau pasal digulung deh celana waktu solat. Ala kono wangi lo dek Nabi. Woi jadi gulung kain waktu tu solat. Tapi je sawi sih kan mukaru tak haram doanya kan. Nah nanti di ujung akan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kan ini juga sering terjadi khilaf di antara para dai kita, bukan ulama sebenarnya, khilaf pada dai. Kalau hal-hal yang muqarrar tu tak boleh diingkari donyanya. Kan ada nyebut macam itu. Kan dah haram dah. Subhanallah. Ya nanti kita lihat bagaimana Abdullah bin Abbas mengingkari orang yang menggulung rambutnya ketika salat. Tak tunggu orang tu selesai salat dia inyo sang mah melopin ikatan rambut tadi. Sehingga agak wangi lah kan nak kena sambut tu. Kalau orang kena tegur kan kodok pembah wangi. Apa lu urusan orang je abuk dan dia. Itu dia. Lalu sabun Rasulullah SAW melarang seseorang salat dengan rambut di kepang atau diikat. Uang setu tu kalau lah jalan Rasulullah ontoknya. Kalau orang gini tak inang paham hadis Nabi dulu. Nyoba belajar hadis lepas paham nyoba dawat nak lama belajar hadis. Itulah kadang inyo adulah mau belajar hadis lah tapi awak nak lama belajar hadis paham nyoba pada awak. Inyo lah mujtahid mutlak awak mesti wang awak memahami hadis. Ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Nabi melarang
menggulung pakaian dan rambut dalam salat. Nah, soal masalah hukum, para fuqaha terjadi khilaf di antara mereka. Apakah hukumnya haram atau makruh tanzih? Wallahu alam, al-aqrab adalah makruh. Ada yang mengatakan haram tapi salatnya tetap sah. Tentu kita tidak ingin sekecil apapun pahala kita hilang gara-gara tindakan yang keliru. Wallahu musta'an. Baik, berkata Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Amru an-Naqid, yaitu Amru ibn Ali al-Fallas an-Naqid al-Basri, sahibu kitab ad-Du'afa. Qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah, Abu Muhammad al-Hilali al-Makki, imam fikih dan hadis di Hijaz pada masanya, salah satu dari guru imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. An Ibnu Tawus, dari Ibnu Tawus, itu Ibnu Tawus dijelaskan dalam sanad setelahnya Abdullah ibn Tawus ibn Kaisan. An abihi, dari bapaknya Tawus bin Kaisan al-Yamani, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diperintahkan ayyasjuda ala sab', Nabi disuruh sujud di atas 6 anggota sujud. Wa nuhiya ayyakfita asy-sya'ra wath-thiyab, dan dilarang melipat atau menggulung kain dan rambut. Sudah dijelaskan maknanya tadi. Kemudian berkata Imam Muslim, hadatsana Muhammad ibn Hatim, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Hatim al-Basri, qala hadatsana Bahas, telah menceritakan kepada kami Bahas, yakni Bahas ibn Asad, qala hadatsana Wuhaib, yaitu Wuhaib ibn Khalid, qala hadatsana Abdullah ibn Tawus, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Tawus ibn Kaisan, an Tawus, dari bapaknya Tawus ibn Kaisan al-Yamani, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an usjuda ala sab'ati a'zum, saya diperintahkan sujud di atas 7 anggota atau 7 tulang. Al-jabha, yaitu kening. Wa asyara biyadihi ila anfihi, dan dia beri isyarat ke hidungnya sekali. Di sini ada tambahan, yaitu termasuk hidung. Jadi wallahu alam, kening dan hidung adalah dimasukkan bagian dari sujud. Tetapi hadis ini berbeda nanti dengan hadis lain diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam Sunan Al-Baihaqi, bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas awal tumbuhnya rambut ini. Kalau di atas tumbuhnya rambut artinya apa? Berarti hidungnya tidak menyentuh lantai. Maka oleh sebab itu ulama dalam ini mengatakan bahwa hidung hukumnya tidak wajib, tapi sunat muakkad. Artinya lebih sempurna sujudnya. Karena apa? Dengan menempelkan hidung di lantai, berarti kening semuanya mengenai lantai. Dan hadis Jabir tadi menunjukkan bahwa sebagian saja dari kening itu sudah mewakili keseluruhannya, tapi belum sempurna. Wallahu ta'ala alam. Tapi sudah disebut sujud di atas keningnya. Wabillahi taufiq. Wal yadaini, dan 2 tangan. Warijlaini, dan 2 kaki. Naam, wa atrafi al-qadamaini. Nah, rijlain di sini ditafsirkan dengan riwayat sebelumnya, yaitu al-rukbataini, yaitu 2 lutut. Wa atraf al-qadamaini, dan ujung-ujung jari kaki. Wala nakbita thiyaba, dan tidak menggulung pakaian. Wala sya'ar, dan tidak pula rambut dalam salat. Ilatnya
Ngulung rambut itu karena rambut itu ikut sujud. Ketika dia gulung dia tidak ikut sujud. Itu yang dikatakan oleh sebagian ulama. Kemudian berkata Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsana Abu Tahir, telah menceritakan kepada kami Abu At-Tahir. Jadi Abu Tahir Al-Misri namanya Ahmad ibn Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn Sarh Al-Misri, masyhur dengan Abu At-Tahir. Hanya Imam Muslim yang meriwayatkan daripadanya, Imam Bukhari tidak. Qala akhbarana Abdullah bin Wahab, dia juga seorang faqih. Akhbarana Abdullah bin Wahab, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Wahab Al-Misri, Abu Muhammad Al-Qurashi, dia juga salah seorang fuqaha Mesir dan murid langsung Imam Malik. Murid langsung Imam Malik dan perawi kitab Al-Muwatta Imam Malik yang paling muktamad riwayatnya. Karena apa? Karena dia faqih, gurunya juga faqih. Qala hadatsani Ibnu Jurayj, telah menceritakan kepada aku Ibnu Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Abdul Malik Ibnu Jurayj Al-Makki, faqih Makkah. An Abdullah bin Tawus, dari Abdullah bin Tawus Al-Yamani, an Abi, dari bapaknya Tawus bin Kaisan Al-Yamani, an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab', saya diperintahkan sujud di atas 7 anggota, wala akbita asy-sya'ra wala thiyab, tidak boleh menggulung rambut dan pakaian. Al-jabhati wal anf, di sini tambahkan oleh Abdullah bin Tawus, riwayatnya ada tambahan al-jabhati wal anf, yaitu kening dan hidung. Wal yadaini, ya, kening dan hidung dianggap satu anggota. Sebab kalau dijadikan 2 anggota 8 jadi tidak jadi 7, karena dia bilang tetap 7. Makanya sama dengan ketika mengusap kepala dalam wudu sekaligus dengan telinga. Sebab dalam hadis Sunan Ad-Darqutni disebutkan al-uzunani minar ra'si, telinga itu bagian dari kepala, maka haknya sama dengan hak kepala. Kepala haknya dibasuh atau disapu? Disapu. Maka telinga hukumnya juga disapu. Walaupun berbeda dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan mazhab Syafi'i membasuh telinga 3 kali. Hadisnya riwayat Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, tapi hadisnya didhaifkan para ulama hadis. Yang sahih, yang banyak riwayat dan masyhur, bahwa telinga itu sama hukumnya dengan kepala. Dari sini hidung disamakan hukumnya dengan kening. Maka sebagaimana sebagian kening mewakili semuanya, maka kening mewakili hidung. Sebagaimana sujud di atas seluruh kening itu sempurna, maka sujud di atas hidung juga lebih sempurna. Jelas? Tapi tidak menjadi syarat. Sebagaimana tadi dikatakan yang mewajibkan membuka kening ketika sujud, maka boleh terbuka sebagiannya. Dan itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Dan saya ingat sekarang dikuatkan juga dengan hadis Jabir bin Abdullah, bahwa dia mengatakan syakauna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam panasnya salat di musim panas, ala ajibahina wa akuffina, yaitu terasa panas di kening kami dan juga panas di telapak tangan. Mereka lapalam yuskina, tapi Nabi tidak menerima aduan itu. Justru Nabi menyuruh untuk melambatkan solat zuhur sedikit supaya agak dingin. Nah, istinbat Imam Syafi'i dalam masalah ini, kalau seandainya boleh ditutup kening, berarti Nabi perintahkan pakai alas saja. Sahih? Nah, tapi ulama lain menjawab, bukan masalahnya masalah menutup tadi. Masalahnya adalah Nabi disuruh melambatkan salat supaya lebih dingin. Bukan berarti tidak boleh ditutup ini. Tidak boleh ditutup. Kemudian saya sebutkan tadi dalam mazhab Syafi'i ada tafsirnya. Bila sujud di atas, tadi kan belum selesai tadi ya, sorban
yang dipakai lalu sujud, mereka mengatakan dalam mazhab ini tidak sah sebab tertutup oleh pakaian kita yang dipakai. Tapi kalau seandainya dibuka sorbannya lalu dijadikan alas salat, maka boleh dalam mazhab Syafi'i. Jelas? Nah, kalau ditutup dengan pakaian yang kita pakai, sujud di atasnya tidak boleh. Tapi kalau dibuka lalu dijadikan alas, maka boleh. Nah, berarti masalah ini bukan masalah alas. Sebab kalau dikatakan masalahnya alas, otomatis juga sajadah kita ini menyebabkan kening juga naik menyentuh lantai, tidak menyentuh tanah lagi. Dan sebelumnya keramik juga tidak menyentuh tanah lagi. Oleh sebab itu, wallahu a'lam, maka tidak syarat harus terbuka. Tapi khuruj minal khilaf, maka alhamdulillah kening kita rata-rata terbuka kan. Apalagi kita tidak ada musim dingin, tidak ada musim panasnya. Wabillahi taufiq. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua riwayat lagi kita sempurnakan riwayatnya ya, karena sudah syarahnya sudah dari semua. Nah, qala hadatsana Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani, masyhur sudah sering. Qala hadatsana Bakar wa huwa ibnu Mudhar, Bakar ibn Mudhar an ibn al-Had, dari ibn al-Had yani Yazid bin Abdullah ibn al-Had al-Misri, an Muhammad ibn Ibrahim, dari Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi, an Amir ibn Sa'ad, dari Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, ayahnya salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas, an al-Abbas bin Abdul Muttalib, dari Abbas ibn Abdul Muttalib al-Hashimi, paman Nabi alaihi salatu wassalam, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu atraf, apabila seorang hamba itu sujud bersamanya 7 anggota. Ya, 7 anggota. Nah, ujung-ujung anggota badan kita. Ini ujung tangan. Ya, di sini ujung kaki. Ini ujung kepala. Nah, jadi disebut dengan atraf. Wa kaffahu wajhuhu, yaitu wajahnya. Wajah tentu maksudnya adalah kening tadi. Adalah kening. Sebab orang ketika nampak wajah pertama yang nampak adalah keningnya, adalah kening. Nah, melihat orang pada asalnya adalah keningnya. Maka sahabat tidak pernah nampak. Tidak nampak. Apanya nampaknya? Tidak nampak Cina. Tidak Cina apa tak? Apa? Tak nampak kan yang dia? Baik, ala kulli hal. Cek lihat peribahasa orang. Naam. Wa kaffahu, dan 2 telapak tangan, wa rukbatahu, 2 lutut, wa qadamahu, 2 kaki. Naam. Dan sudah diserah tadi. Qala hadatsana Amru ibn Sawad al-Amiri, telah menceritakan kepada Amru ibn Sawad al-Amiri. Qala akhbarana Abdullah ibn Wahab, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab al-Qurashi al-Misri al-Faqih. Qala akhbarana Amru ibn al-Haris, telah menceritakan kepada Amru ibn al-Haris al-Misri al-Faqih juga, anna Bukairan, bahwa Bukair, yaitu Bukair bin Ubaidillah ibn al-Ashaj Abu Sa'id, haddatsahu, menceritakan kepadanya, anna Quraiban maula ibn Abbas, bahwa Quraib maula ibn Abbas, mantan budak ibn Abbas dan sekarang jadi muridnya, haddatsahu, menceritakan kepadanya, an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu ra'a Abdullah ibn al-Haris, bahwa dia melihat Abdullah ibn al-Haris. Abdullah bin Abbas melihat Abdullah ibn Haris. Abdullah bin Haris ini siapa? Boleh terpandung dia. Itu jalan juga Abdullah bin Haris bin Abdul Muttalib, anak opaan. Kan bahasa pupunya. Jadi melawan lah tadi dulu kan. Iya, ibarat anak apa awak. Nampak salat. Hanya Abdullah muda padanya kan. Muda pada inya. Nah, Abdullah hadi yusalli wa ra'suhu ma'qusun min wara'ihi. Salat sedangkan kepalanya, maksudnya rambutnya
digulung ke atas, disanggul. Min wara'i, di belakangnya. Faqama faja'ala yahulluhu. Lalu Abdullah bin Abbas menengok Abdullah bin Haris tadi pakai dia menggulung rambutnya, teringat dia hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Faja'ala yahulluhu. Lalu dia menggerainya, dilepaskannya. Baik, falamman sarafa, selesai dia salat Abdullah bin Haris tadi, aqbala ala Ibn Abbas. Dia langsung menghadap ke Ibn Abbas. Dia salat sunat jadi dia. Faqala malaka ra'si, kamu kepo sekali, urusan apa dengan kepalaku? Orang sedang salat tiba-tiba kepala dia terganggu salatlah. Faqala, lalu Ibn Abbas mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, innama mathalu hadha mathalu alladhi yusalli wa huwa maktub. Ini orang ini salat seperti orang salat yang tidak punya tangan, dua tangan. Seperti orang yang tidak punya tangan. Oleh sebab itu, di sini dipahami bahwasanya rambut harus dilepaskan, soalnya dia kalau tidak berarti sama dengan orang yang tidak menggunakan tangan ketika sujudnya. Wallahu taala alam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini perbuatan Abdul Abbas ini seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, qama fajalahu fihi al-amru bil ma'ruf, harus menegakkan amar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa anna dzalika la yu'akhkhar, yang seperti itu tidak boleh dilambatkan, harus disebutkan saat itu. Dia pengalaman, saya pernah sholat di belakang seseorang, awaklah duduk di depan, uang azan, awaklah sampai situ, duduk situ di posisi belakang imam, dengan harapan kadang pahala imam ya. Nah, atau kalau tidak ada imam, bisa juga siap pakai jubahnya kan, pakai jubah, pakai kopiah, tidak pakai training loh. Nah, lalu nunggu-nunggu tiba-tiba maju seorang anak muda, ya muda terlampau, walun, piawan lah. Nah, maju je, tidak pakai kopiah, pakai baju kaos dan celana agak sempit, tak sempit banur. Jadi baju kaos itu kan tentu singkat, selalu agak sempit tentu. Ya, makanya ketika sujud selalu turun baju naik. Cuma batalkan solat timu farakah sebab lah dokek lah terbuka aurat belakangnya. Tapi untung le melelu rabiang tidak terbuka. Iya, istilahnya tidak terbuka auratnya lah. Tapi itu kan bahaya. Bahaya. Makanya ketika selesai solat, buat tunggunya sampai selesai solat sunat. Ya, kau sana anak buaya bulu kau sana. Nah, anak tamat pesantren. Ada mau sabuin. Bukan haram pakai baju kaos. Nah, artinya sah solat pakai baju kaos? Boleh. Boleh solat pakai selau? Boleh. Yang tak boleh solat tak pakai? Dia tidak boleh. Kalau solat pakai selau boleh. Tetapi solat tak pakai kopiah, osah tak? Osah kan? Cuman kalau majlis imam, sebaiknya perhatikan, satu, jangan pakaian yang sempit, kedua, jangan pakaian yang gampang terbuka, yang ketiga, pakailah kopiah. Walaupun mereka maju, mereka tidak pakai kopiahnya di sebuah kampus dulu kan, tidak maju, tidak pakai kopiah itu urusan. Cuman pas salat di musaji, oso tidaklah maju, imam tidak kopiah, ke awak kan ya, tidak haram dah. Ini tidak haramnya, salah paham dah. Ya, jadi nanti haram lalu boleh sabuin kan? Nah, itu maksud anak. Ini Abdullah bin Abbas menegur Abdullah bin Haris. Yang dilakukannya haram atau bukan? Tidak. Hukumnya makruh. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan wa anna dzalika yu'akhir Islam yu'akhiru Ibn Abbas. Karena Ibn Abbas tidak terlambat, langsung ditegur waktu itu. Sebab kalau esok lalu lupa lah, atau dah sogan lah nyabuk lah. Ya?
ketika terjadi tidak dilambatkan. Kemudian hatta yafrughanis salat, tidak ditunggunya sampai selesai salat. Wa annal makruh yunkar kama yunkarul muharram, bahwa perbuatan makruh tetap ditegur sebagaimana tegurnya perbuatan haram. Makanya kalau ada orang mokok misalnya musaji, ya ustaz lagi mokok kan, ikut mokarunya iya, tapi tetap jen di musaji. Apa sebab? Lome wong sah musaji ni. Dia tak lome dosanya. Iyalah, nyuang lame tak tahu lome. Wong lame tak tahu lome, tak tahu. Lah biasa, tapi bagi yang tak biasa lame. Apa buat kajian dan cuba je menahan, tak tahan dan lain terasa sawi. Bang bisa dibantin nak lunya dan sosok dan dah. Nya dulu dan dah cuba makok dulu. Mulai pertama neno. Iya, cuci kedua pun yang kata ke comel sakau dah lah. Akhirnya alhamdulillah lain tak dapat lama makok rupa. Nya kau cilok lo bang. Iya cilok kok orang. Aku abang lupa nyimpan kan, abang ambil sebatang. Iya yo lo nya. Iya yo lo ni binti lah iya yo. Sudah itu film sama makok. Nya kau kalau nampak kena wangi kan kalau cuy. Film sama. Alhamdulillah lain tak tahu selamat. Jadi sabit neno pon yang itu dia. Tapi dulu kodok aku berdui. Abang pun nak sedia kerja awak je mulut. Contoh mana pon nak cuba contoh itu. Alhamdulillah. Sepengalaman gitu. Jadi alhamdulillah untuk dia tak dapat lagi dah. Itu bersyukur sekali yang mau. Jadi ketika tak tahan tau susah buatlah. Sebab yang makruh pun kata Imam Nawawi wajib juga ditegur. Mungkin makruh dari sisi hukum, tapi mudaratnya bisa mendatangkan haram. Sebab para ahli kesehatan menyebut perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Oleh sebab itu makanya jangan merokok di depan orang ramai atau di dalam rumah-rumah ibadah. Alhamdulillah kini lamanya hampir masjid-masjid tidak ada lagi menyediakan asbak rokok. Tapi dulu deh tiap musa haji sentoro ponu deh asbak rokok. Kaleng susu bener dah. Kadang cantiang boy di buah koken gitu. Lain kehilangan nama ini cantiangnya. Jadiin sampai bau bokok. Lalu kalau bertamu kau mau ada pinggan untuk basuh tangan, ada pinggan untuk bau kok. Kini alhamdulillah lindar. Alhamdulillah. Baik kaum muslimin dan muslimat. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, yang makruh pun diingkari kama yunkarul muharram. Wa anna man ra'a munkaran wa amkanahu taghyiruhu bi yadihi ghayyarahu. Bahwa siapa yang melihat kemungkaran walaupun tak sampai haram dan dia sanggup merubahnya, dia rubah. Makanya Abdullah bin Haris kan anak apaknya. Karena apa kan tak sama juga orang lain kan. Kau batu umbuk pun dinamaikan udah datuk rohnya atau mamak yang lain. Kan iya. Tapi kalau orang lain lawan, itu ya batu umbuk banjau dah. Jadi oleh sebab itu maka dia punya kuasa untuk merubahnya, lalu dia rubah dan dia tidak lambatkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang kedua juga masalah hadis wa khabarul wahid maqbul. Hadis yang dibawakan oleh satu orang perorangan individu diterima. Dalam hal ini Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis kepada Abdullah bin Haris dan Abdullah bin Haris tidak menolak hadis itu. Itu tandanya bahwa hadis yang diriwayatkan tidak mutawatir dijadikan hujjah oleh para sahabat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menulis sebuah kitab, tapi kita tidak sampai ke kita, mengumpulkan 300 hadis ahad untuk menunjukkan bahwa hadis ahad itu hujjah. Tujuannya adalah untuk mengkritisi orang-orang ahlur ra'i waktu itu yang tidak mau menerima hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan. Pokoknya mutawatirnya sakeneknya, mutawatir sakeneknya. Tapi 3 hadis yang mutawatir selalu hadis ahad, puluhan ribu hadis itu ahad. Akhirnya berakibat menolak banyak hadis. Wallahu musta'an.
Insyaallah besok kita sambung kembali. Cukup sampai di sini. Kita tutup saja tuh ya. Dah. Nggak ada pertanyaan oleh tu lah nyale saudara. Mana tua? Tu anak pamannya lah. Nah, tu Abdullah bin Haris pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Nah. Iya. Sama menggulung lengan baju dan itu yang paling kodok digulungkan itu yang paling dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufiq. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.